Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Allah Roh Kudus yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 14 ayat 15 dan 17a. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah pesan penting Tuhan Yesus kepada semua yang percaya kepadanya, bahwa Ia tidak akan selamanya berada di tengah-tengah mereka secara fisik. Ia harus kembali kepada Bapa yang telah mengutusnya. Para rasul dan mereka yang percaya kepada Yesus dan mengandalkan Dia tentu saja menginginkan agar Yesus selamanya ada di tengah-tengah mereka. Namun, Tuhan Yesus sudah berkata bahwa Dia harus kembali ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagi mereka yang percaya kepadanya. Bukan hanya itu, tetapi Tuhan Yesus juga menjanjikan bahwa mereka tidak akan ditinggalkannya begitu saja. Dia tidak mau mereka menjadi seperti yatim piatu tanpa ada yang mendampingi mereka. Itulah sebabnya Tuhan akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudara-saudari terkasih, dalam pewartaan gereja di hari Minggu Paskah ke-6 ini, kita mendengarkan langsung dari Tuhan Yesus bahwa Ia akan memberikan seorang penolong. Penolong itu berasal dari Bapa dan Putra. Dialah Roh Kudus Allah, Sang Roh kebenaran. Roh Kudus akan mengajar para rasul dan mereka yang percaya kepada Yesus segala sesuatu yang pernah difirmankannya semasa hidup di antara mereka. Ketakutan dan kegelisahan yang mereka alami karena Yesus ditangkap dan akhirnya disalibkan harus segera diakhiri. Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Ia bangkit dari mati dan sudah menampakkan kehadirannya sebagai Tuhan yang hidup. Ia menyatakan dirinya kepada para wanita yang mencarinya di makam, kepada murid-murid yang sedang menuju ke Emmaus, kepada para muridnya, teristimewa kepada Thomas yang tidak mau percaya sebelum menjamah Yesus secara langsung serta melihatnya. Tuhan sudah datang dan membuktikan kehadirannya yang baru sebagai Tuhan penguasa maut dan yang empunya kehidupan. Namun, untuk menambah keyakinan mereka sebelum terangkat ke surga, Tuhan menjanjikan Roh kebenaran yang akan menolong mereka. Saudara-saudari terkasih, dalam praktek hidup keagamaan kita sebagai orang beriman, kita lebih sering berdoa kepada Bapa dan kepada Yesus Tuhan. Tidak banyak dari antara kita yang mohon pertolongan Roh Kudus, padahal Tuhan Yesus telah menetapkan bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran yang dimintanya dari Bapaknya.
Roh Kudus itu yang akan menolong dan mengajar kita tentang seluruh kepenuhan kebenaran yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Ada rumusan doa yang dianjurkan untuk didoakan sebelum kita memulai membaca dan merenungkan kitab suci, seperti ini. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalam kasih-Mu agar kami mengenal apa yang dikehendaki oleh Allah melalui sabdanya. Untuk bahan refleksi atau mawas diri saja, apakah aku sudah melakukan doa yang seperti itu sebelum membaca Alkitab? Atau aku tidak memiliki waktu untuk membaca firman Tuhan? Rasanya akan lebih mudah kalau mendengarkan bacaan Alkitab dalam perayaan Ekaristi saja, ditambah lagi dengan homili atau khotbah dari romo atau pastor yang menjelaskan pesan dari firman yang diwartakan pada hari ini. Kemalasan kita untuk datang kepada Allah dan memohon bimbingan Roh Kudus harus segera diakhiri. Kita harus percaya akan roh kebenaran yang dianugerahkan Yesus dan dimohonkannya kepada Bapaknya. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini secara khusus Tuhan Yesus berbicara tentang pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Putra. Ketiganya merupakan satu kesatuan dari misteri Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kalau kita perhatikan rumus doa pembuka dan penutup dari perayaan Ekaristi, kita akan merasakan hadirat Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu. Doa ditujukan kepada Allah Bapa. Berikut ucapan syukur, pujian, atau permohonan kepada Allah dihaturkan dalam perantaran Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Konsep trinitaris ini sudah dan selalu muncul dalam awal dan akhir doa, ibadat, dan perayaan Ekaristi. Setiap kali kita mendoakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sambil membuat tanda salib di dahi, perut, dan kedua bahu kita, kita menyatakan iman kita akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kita percaya akan Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Kita percaya kepada Yesus yang dikandung oleh Maria oleh pernaungan Roh Kudus. Roh Kudus yang dimintakan oleh Tuhan Yesus seharusnya memberikan tambahan energi keimanan kita. Maknanya, kalau membuat tanda salib itu jangan asal-asalan saja. Perlu dilakukan dengan hormat dan hikmat dan didasari pengakuan iman akan Tritunggal yang Maha Kudus. Mulai hari ini kita harus memohonkan agar Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengenal kehendak Allah itu. Apakah aku sudah berseru kepada Allah Roh Kudus untuk menguduskan hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah menganugerahkan roh kebenaran, yaitu Roh Kudus Allah kepada kami. Mampukanlah kami untuk taat pada bimbingannya, agar mengenal kehendak Bapa yang diwartakan Yesus Kristus
Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.